Oke, faktor sukses adalah belajar dan berusaha, bukan kecerdasan dan kemampuan. Oke, berarti semua orang berpeluang untuk sukses. Dikasih tugas tambahan. Soalnya ada kayak tugas tambahan sebagai guru harus disosialisasikan pemain semua terkait beban guru. Sekarang ada yang baru jadi guru wali. Benten sama wali kelas. Nah, berarti ada lagi tugas baru tambahan. Apa mau menerima atau menolak? Ada guru ikut kata tugasnya harus mau menerima dan menjadikan hal itu sebagai peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi. Kalau ada hal baru kan karena ini P5 diganti dengan pembelajaran berbasis project modeling. Ini nggak bisa, nah jangan dulu nggak bisa, tapi belum ya, ada yet-nya di situ. Jadi bukan I cannot do it, tapi I cannot do it yet. Ini juga kita tanamkan ke murid-murid kita, gitu ya, jangan ke diri sendiri dan juga ke murid-murid kita supaya mereka juga optimis ya dalam hidup. Iya. Nah, ini PJBL. Sepertinya mungkin sudah dilakukan ya, sudah sukses dilakukan, dan definisinya mungkin sudah pas dengan apa yang kita lakukan di kelas. Ini dikuatkan lagi dengan teorinya. Ini yang disebut PJBL karena pembelajaran mendalam juga sekarang kan harus bermakna. Terus apa lagi? Mindful, meaningful, dan joyful. Nah ini di masa saya oleh yang mengambil kebijakan ini pas dengan PJBL. Makanya alokasi waktu JP juga di ini untuk K5 itu sekarang istilahnya jadi untuk pembelajaran project. Karena berkaitan, model pembelajaran ini berkaitan dengan proyek nyata, berarti yang kontekstual, yang berkaitan dengan yang bermakna gitu. Kemudian juga melibatkan keaktifan peserta didik dan penilaiannya dari tidak hanya produk tapi dari mulai proses sampai menghasilkan suatu produk atau laporan. Karakteristik dari PJBL ini melatih siswa untuk mandiri dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab sampai selesai proyeknya, kemudian melibatkan banyak pihak, itu juga orang tua, masyarakat melibatkan, kemudian juga melatih berpikir kreatif. Nah ini langkah-langkahnya atau sinteks PJBL-nya dari mulai guru memberikan pertanyaan dasar, menatiknya, misalnya ada masalah apa di sekitar sekolah, ada sampah banyak, bagaimana yang anak untuk menyelesaikan sampah, itu menatiknya. Guru di situ langkah awalnya memberikan pertanyaan dasarnya. Kemudian desain perencanaan produk. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, desain merencanakan dengan murid. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Di situ desainnya. Kemudian menyusun jadwalnya. Apakah ada jadwal waktu 1 semester, 2 bulan, 3 bulan, misalkan untuk memastikan sampai ini ada ide kreatif apa dari murid dieksplor di situ. Kemudian sampai membuat jadwalnya. Setelah set jadwalnya, guru akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek.
yang mereka capai itu sesuai dengan targetnya atau belum. Kemudian di akhirnya dievaluasi, terus ada buka balik, refleksi, dan sebagainya. Jadi ini ada 6 tahapan untuk PJBL. Nah, kalau diterapkan di sekolah itu bisa 1 mapel atau bisa lintas mapel, bisa 2 mapel, 3 mapel bergabung. Jadi anak tidak harus 1 mapel, 1 proyek, bisa terlalu capeknya atau apa, ini bisa digabungkan, integrasikan. Ya. Peran guru dalam PJBL sebagai fasilitator, memberikan pertanyaan kritis, salah satunya ini ya. Kemudian sebagai asesor, menilai proses dan produk. Kemudian sebagai kolaborator, mengaitkan dengan mata lain. Jadi collab dengan guru-guru yang lain. Nah, kita lihat contoh sukses dari PJBL. Misalkan di SMA Negeri 3 Yogyakarta, ini sistem pengolahan sampah berbasis IoT. Ini gabungan dari fisika, informatika, kimia. Apalagi sekarang ada materi baru ya. Coding AI itu bisa digabungkan di situ ya. Salah satunya. Kemudian hasilnya menjadi juara 1 lomba karya ilmiah. Ini salah satu contoh kesuksesan supaya sekolah kita juga sama meraih kesuksesan dengan melakukan PJBL. Kemudian ada lagi terkait dengan biogas dari limbah kantin. Ini biologi, kimia, kewirausahaan mapelnya. Bisa berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup dan bisa menghemat biaya LPG sekolah sebesar 1,2 juta per bulan. Malah ini ada nilai ekonomisnya. Nah, ini bisa jadi ide-ide bagi Bapak Ibu nanti untuk tema-tema untuk PJBL. Karena sekarang menentukan tema itu adalah satuan pendidikan. Kalau yang sebelumnya kan tema K5 kan di-drop oleh pusatnya dari dinas bidang kurikulum. Nah, kalau sekarang tema untuk pembelajaran berbasis proyeknya itu ditentukan oleh satuan pendidikan, juga sekolah sendiri. Kemudian contoh sukses lainnya, kampanye anti bullying melalui media sosial. Ini sekolah menerapkan kebijakan peer counseling. Wah, ini view-nya sampai 10.000 view di media sosial. Nah, ini kalau menggunakan media sosial ya, seperti ini suksesnya di Instagram atau TikTok ya. Ini meraih apa? Fans-fansnya yang teenagers gitu ya, untuk TikTok dan Instagram. Oke, kemudian contoh lain adalah rumah hemat energi, atau yang terkaitnya fisika, ekonomi, geografi. Ini hasilnya siswa mendapat beasiswa teknik lingkungan, atau mereka bisa presentasi di Kementerian ISDM. Ya, oke, gimana? Semangat ya untuk melakukan PJBL. Atau kesuksesan lain adalah pengembangan game edukasi sejarah kemerdekaan terkait sejarah informatika. Mungkin tamat coding kalau sekarang ya, bisa tamat coding. Oke, nah ini hasilnya si game edukasi ini bisa dipakai selain oleh sekolah sendiri, oleh sekolah sekitarnya. Jadi memberikan manfaat bagi yang lain juga. Kalau ini contoh internasional. Nah ini pameran seni dan sains interdisipliner, terkaitnya bisa seni, fisika, matematik. Nah ini bisa dipamerkan di museum lokal atau di Filmhan. Nah seperti ini PJBL, contoh-contoh PJBL yang bisa kita adopsi atau adaptasi. Contoh-contoh yang lain masih banyak ya, Bapak Ibu bisa eksplor sendiri, nyari ide bersama murid-muridnya nanti ya. Eka bedanya hatur nuhun mengenai PJBL.
Ya, Bapak Ibu, demikian sosialisasi tentang PJBL. Terima kasih atas perhatiannya.